Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ari di sini. Masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, pembelajaran 5 ini adalah pembelajaran lanjutan dari pembelajaran 1 yang kemarin tuh. Ya, masih ingat nggak apa aja yang kita pelajarin di pembelajaran 1? Salah satunya adalah tentang ASEAN. Kemarin di pembelajaran 1 nih, kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Anggotanya siapa aja, kapan berdirinya, lalu tujuannya juga sudah kita pelajari. Untuk kali ini, kita akan lebih fokus ke kondisi geografis negara-negara ASEAN. Ya, langsung aja kita mulai ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi yang ada di buku tema, kita harus tahu dulu nih apa sih letak geografis itu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Jadi nih maksudnya letak geografis di sini, contohnya ketika kita mau membandingkan sebuah tempat atau sebuah negara, di mana negara tersebut letak bagian utaranya, bagian selatannya, bagian barat dan timurnya harus diketahui. Dilihat dari bola dunia atau bola bumi. Nah, biar nggak bingung nih, kita lihat dulu aja ya peta ASEAN-nya. Di sini udah ada. Kita coba lihat dulu. Nah, ini adalah peta negara-negara ASEAN. Ada Laos, Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Indonesia. Jika kita lihat nih letak geografisnya, kita ambil contoh. Misalnya Kamboja. Nih Kamboja nih. Nah, Kamboja, jika kita lihat letak geografisnya, itu di sebelah utaranya ada Laos. Lalu di sebelah selatannya ada ini berarti Vietnam di sebelah selatan dan di sebelah timurnya nih Vietnam dan di sebelah baratnya ada Thailand gitu. Jadi yang namanya letak geografis, ketika kita melihat sebuah daerah, kita pun harus tahu letak utara, selatan, timur, dan baratnya dari daerah tersebut. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, sebagian besar negara Asia Tenggara itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN memiliki wilayah laut. Nah, jika kita lihat kembali penjelasan yang ada di buku tema dengan peta ASEAN yang kita ketahui saat ini, negara-negara ASEAN itu beriklim tropis. Mengapa demikian? Kita bisa lihat dari negara kita. Negara Indonesia. Kita juga sudah tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara beriklim tropis. Mengapa negara ASEAN juga bisa disebut beriklim tropis? Karena letaknya itu tidak jauh dari garis khatulistiwa. Jadi bisa kita sebut semua negara ASEAN itu
beriklim tropis. Hanya saja nih negara Myanmar bagian utara dia subtropis. Sisanya semua tropis. Itulah kesamaan dari negara-negara ASEAN. Gitu ya. Belum ke sini. Nah, selain beriklim tropis juga bagian dari negara-negara ASEAN ini hampir semuanya memiliki wilayah laut, di mana wilayah lautnya bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya. Di sini ada contoh sama seperti di buku tema, ikan dan hasil laut lainnya. Ini salah satu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dari hasil laut. Jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ya. Jadi, kita harus tahu nih, negara-negara ASEAN itu seperti apa, letaknya di mana, mengapa demikian disebutnya tropis, kita harus tahu. Ya. Sekarang kita coba membuka tugasnya. Di sini ada tugas harian 1, di mana ada diagram Venn. Ini ada lingkaran nih. Ada lingkaran di mana lingkaran-lingkaran ini ada bagian lingkaran yang saling bertabrakan dan mengisi satu sama lain. Ya enggak? Nah, di sini tugasnya. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Tapi Bapak nggak nyuruh ini ya. Bapak cuma minta kalian untuk membaca negara-negara ASEAN kemarin. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Ini diagram Venn nih. Nah, kamu bisa menambahkan informasi dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Kita ambil contoh. Negara Indonesia dan negara Thailand. Nah, tadi kan udah belajar ya tentang letak geografis. Nah, negara-negara ASEAN itu memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Ingat, negara-negara ASEAN memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Lalu dari persamaan itu bisa kita tulis di bagian diagram Venn yang ada di tengah nih. Persamaan apa sih, Pak? Persamaan antara negara yang kita pilih nanti. Nah, di sini kan Bapak kasih contoh Indonesia dan Thailand nih. Berarti kita harus mencari tahu persamaan dari kedua negara tersebut. Negara Indonesia dan negara Thailand. Gitu ya. Kita tahu Thailand itu adalah negara yang bisa disebut lumbung padi Asia Tenggara. Nah, julukannya dia lumbung padi Asia Tenggara nih Thailand nih. Karena saking besarnya memproduksi padi. Nah, di Indonesia juga kita memproduksi padi kan? Jadi bisa kita sebut negara Indonesia dan negara Thailand ini sama-sama negara agraris. Nah, karena sama-sama negara agraris, kita bisa tulis di sini. Agraris. Oke, ini karena persamaan ya. Sama-sama di Indonesia juga penghasil padi, di Thailand juga menghasilkan padi, sama-sama negara agraris. Selain itu, Indonesia dan Thailand juga sama-sama negara anggota ASEAN. Bisa kita tulis ASEAN. Nah, karena sama-sama negara ASEAN. Lalu tadi juga di penjelasan hampir semua negara ASEAN itu beriklim tropis. Hanya Myanmar bagian utara lah
yang beriklim subtropis. Jadi Indonesia dan Thailand sama-sama beriklim tropis. Bisa kita tulis tropis. Nah, karena sama-sama beriklim tropis. Lalu dari penghasil padi tadi berarti kan sumber daya manusianya dominan atau lebih banyak di bidang pertanian ya. Berarti bisa kita tulis di sini sumber daya manusia atau SDM. Atau bolehlah sumber daya alamnya karena alamnya itu dipakai untuk pertanian. Jadi sumber daya alam pertanian. Oke. Nah, ketika sudah mencari tahu persamaannya, kita juga harus mencari tahu perbedaannya. Yang ada di Indonesia apa, yang ada di Thailand apa, tetapi nggak ada di lebih ke pertanian. Nah, sedangkan di Thailand, selain dia negara agraris, dia juga memiliki banyak tempat-tempat wisata. Nah, jadi bisa kita tulis pariwisata. Lalu, selain itu, Indonesia itu negara agraris, tetapi kita masih mengimpor beras dari luar negeri. Jadi kita pengimpor. Nah, sedangkan karena Thailand ini negara lumbung padi Asia Tenggara, berarti Thailand memiliki jumlah beras yang sangat banyak. Nah, karena itu Thailand itu dia bisa mengekspor beras karena hasilnya sangat banyak. Bisa kita tulis pengekspor beras. Lalu di awal kemarin, kalau kalian sudah benar-benar membaca, di Asia Tenggara itu ada 2 macam negara. Yang pertama negara kepulauan, yang kedua negara semenanjung. Maksudnya negara kepulauan itu negara tersebut terdiri dari pulau-pulau yang saling tersusun menjadi satu. Sedangkan kalau negara semenanjung hanya pulau, hanya dataran aja gitu, bukan pulau-pulau. Negaranya bukan terdiri dari pulau-pulau, hanya berbentuk dataran. Nah, di sini Indonesia dengan Thailand dia berbeda ya. Indonesia itu berbentuk kepulauan. Sedangkan Thailand berbentuk semenanjung. Oke. Lalu kalau Indonesia itu ekspornya rendah, sedangkan Thailand ekspornya tinggi. Bisa kita tulis ekspor rendah. Dan Thailand ekspornya tinggi. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya itu mencari tahu persamaan yang ada di tengah dan perbedaan di kanan dan kirinya dari 2 negara ASEAN ya. Ini contohnya Indonesia dan Thailand. Berarti kalian nggak boleh nih Indonesia dan Thailand lagi. Boleh Indonesia dengan Malaysia, Thailand dengan Singapura, atau yang lainnya yang sama-sama negara ASEAN. Oke? Mudah bukan tugasnya? Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Tugasnya hanya itu aja untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Semangat terus. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.